Selama ini, kamu mungkin cuma tahu inovasi teknologi Jepang yang emang terkenal serta budayanya yang unik, disiplin, juga sopan. Tapi, gak banyak yang tahu kalau kehidupan malam di Jepang itu bikin geleng-geleng kepala loh saking ekstrimnya. Inilah fakta kehidupan malam di Jepang. Budaya kerja di Jepang itu dikenal memiliki beberapa etos dan prinsip yang kuat, seperti Kaizen, Bushido, Meisikokan, Keisan, dan Ganbate. Prinsip-prinsip ini mencerminkan komitmen tinggi masyarakat Jepang terhadap disiplin, produktivitas, dan inovasi. Tapi, di balik etos kerja yang kuat, orang Jepang juga mengakui pentingnya menjaga keseimbangan emosional dan sosial melalui kegiatan seperti Nomikai. Nah, nomikai adalah budaya minum setelah jam kerja di Jepang. Ini adalah tradisi penting yang mengakar kuat dalam kehidupan sosial dan profesional dari masyarakat Jepang. Salah satu tempat yang populer untuk mengadakan nomikai adalah izakaya, yaitu bar atau restoran kecil yang menawarkan berbagai jenis minuman keras dan makanan ringan. Acara ini biasanya dimulai dengan kampai, alias bersulang menggunakan bir. Tetapi peserta yang tidak minum alkohol dapat memilih minuman lain seperti soft drink atau teh. Setelah nomikai, pertama seringkali ada istilah nijikai atau pesta kedua di tempat lain yang lebih santai dan memungkinkan minum lebih banyak. Fenomena ini menjelaskan mengapa sering terjadi orang mabuk di stasiun atau di depan toko pada malam hari. Budaya minum ini membantu orang Jepang membentuk hubungan yang lebih akrab dengan rekan kerja, memperluas koneksi di kantor, dan mencoba makanan baru di izakaya. Meskipun terlihat menyenangkan, ada etika yang harus diperhatikan, seperti menjaga sopan santun dengan atasan. Bahkan, posisi gelas pun ada aturannya. Lalu, menghindari berbicara negatif tentang teman kerja, saling menuangkan minuman, dan tetap terlibat dalam percakapan. Pemerintah Jepang sendiri mengizinkan konsumsi alkohol bagi mereka yang berusia 20 tahun ke atas. Dan frekuensi nomikai sering meningkat menjelang akhir tahun sebagai cara melupakan kesulitan dan kepedihan yang dialami sepanjang tahun. Kalau kamu masih heran nih, bisalah mengunjungi Museum Bir di Sapporo biar lebih dalam pemahaman kamu tentang budaya minum di Jepang. Nah, di Jepang kan ada tuh Disneyland untuk hiburan anak-anak. Tapi nggak cuma itu, ternyata mereka juga punya hiburan dewasa yang unik loh. Namanya Kabukicho, yang terletak di distrik Shinjuku, Tokyo. Dikenal sebagai pusat hiburan dewasa terbesar di Asia. Terletak hanya 5 menit berjalan kaki dari stasiun JR Shinjuku. Nah, distrik ini dikenal dengan suasana malamnya yang ramai dan beragam tawaran hiburannya. Kabukicho dipenuhi dengan restoran, bar, klub malam, karaoke, dan hotel cinta. Menjadikannya tujuan populer bagi wisatawan lokal dan tentunya internasional. Sejarah Kabukicho bermula pada tahun 1948 sebagai bagian dari proyek rekonstruksi pasca Perang Dunia Kedua. Awalnya dirancang untuk menampilkan pertunjukan teater kabuki. Namun, nama Kabukicho tetap bertahan meskipun pertunjukan kabuki sudah tidak ada lagi. Kini tempat ini telah bertransformasi menjadi pusat hiburan yang menawarkan berbagai kesenangan bagi pengunjungnya. Namun di balik gemerlapnya, Kabukicho juga memiliki sisi yang harus diwaspadai nih. Kehadiran anggota Yakuza dan promotor jalanan yang menawarkan layanan hiburan dengan harga yang tidak wajar menjadi hal yang perlu diingat oleh pengunjung. Tapi bagi mereka yang tidak nyaman dengan suasana malam Kabukicho nih, distrik ini juga menawarkan tempat-tempat hiburan lain yang lebih ramah dan ramai bahkan di siang hari. Seperti Shinjuku Toho Building yang memiliki bioskop, restoran, dan fasilitas lainnya. Di Jepang, bisnis hiburan malam seperti host dan hostess club itu sangat umum. Tapi beda sama di Indonesia. Setiap hari, klub-klub ini dipenuhi oleh pria dan wanita yang rela menghabiskan uang mereka. Banyak loh orang Jepang yang suka menghabiskan waktu di host dan hostess club karena mereka bekerja lama dan membutuhkan tempat untuk bersantai dan berbicara dengan seseorang yang tidak bakal menghakimi mereka. Hostess club tempat pria datang berkelompok setelah bekerja untuk berbicara tentang bisnis dan kehidupan mereka sambil dilayani oleh hostess yang menuangkan minuman dan menghibur mereka dengan percakapan dan kadang-kadang bernyanyi. Bedanya, kalau host club
adalah tempat populer bagi wanita untuk duduk dan mengobrol dengan pria-pria tampan yang siap mendengarkan keluh kesah mereka dan memberikan kata-kata manis. Tapi intinya bisnis host dan hostess ini serupa. Selayaknya tuan rumah yang memberikan perhatian, pujian, dan berperan sebagai pacar sementara yang siap menemani klien mereka, serta berperan sebagai pasangan sementara. Banyak orang yang mengira bahwa klub-klub ini mirip dengan strip club di negara-negara barat. Padahal ya, tidak ada prostitusi atau aktivitas seksual dalam klub-klub ini. Para host dan hostess bertugas mengumpulkan klien setia untuk menghabiskan uang mereka di klub. Selain itu, para manajer perusahaan sering membawa klien mereka ke hostess bar untuk sedikit bersantai dan memudahkan kerjasama bisnis. Host club juga banyak dikunjungi oleh wanita yang bekerja sebagai hostess atau industri seks. Serta nih, istri-istri yang merasa kesepian karena suami mereka kerja hingga larut malam. Waduh. Percakapan dengan host dan hostess juga menjamin kerahasiaan, membuat mereka berperan sebagai psikolog alternatif. Ya, meski ada pengecualian di mana host atau hostess tidur dengan klien mereka di luar pekerjaan. Hal ini bukan dari bagian yang ditawarkan oleh klub. Tapi secara keseluruhan, host dan hostess klub memberikan solusi bagi mereka yang pengen merasakan kehangatan dan perhatian tanpa melibatkan prostitusi. Lanjut, Jepang juga dikenal nih sebagai pusat karaoke dunia, di mana ruang karaoke alias karaoke box bertebaran sebagai aktivitas malam yang populer. Dengan ribuan tempat karaoke yang tersedia, baik di kota besar seperti Tokyo dan Osaka, maupun di daerah-daerah terpencil, karaoke ini menjadi pilihan utama untuk berpesta atau sekadar bersenang-senang. Dan jangan salah, kata karaoke itu emang berasal dari kata Jepang loh, Pop Gengs. Ada yang baru tahu? Jadi kara berarti kosong dan oke itu orkestra. Karaoke itu mulai populer pada tahun 1970-an dan terus berkembang hingga kini. Dikenal dengan konsep menyanyi sambil melihat lirik di layar, karaoke dinikmati oleh semua generasi, dan para pelajar hingga pekerja dan orang tua. Tren hitokara atau karaoke sendirian juga menjadi populer loh belakangan ini. Selain itu, Jepang juga mengenal yang namanya Love Hotel, yang telah ada sejak akhir 1950-an. Awalnya sih berfungsi sebagai penginapan bagi backpacker. Namun, seiring berjalannya waktu, Love Hotel bertransformasi menjadi tempat pertemuan romantis dengan dekorasi dan konsep yang unik. Terletak strategis di dekat perkantoran, pusat perbelanjaan, di stasiun kereta, terminal bis, dan bandara, Love Hotel ini menawarkan layanan kamar per jam untuk mereka yang pengen bersenang-senang. Bahkan, ada yang punya seluncuran loh di kamar. Wah, apakah ini ramah anak? Pandangan masyarakat Jepang terhadap seksualitas sebagai hal yang alami, dipengaruhi oleh kepercayaan Shinto, menjadikan Love Hotel tempat yang diterima luas. Intinya, setiap hari, sekitar 1,4 juta orang di Jepang ya mengunjungi hotel cinta. Dengan lebih dari 37.000 hotel cinta tersebar di seluruh negeri, tempat-tempat ini menawarkan layanan penyewaan kamar baik untuk semalaman maupun per jam, khusus untuk pasangan yang mencari tempat privat untuk berhubungan intim. Fenomena Love Hotel juga menarik perhatian peneliti yang ingin mempelajari budaya seksual di Jepang. Bayangin aja, bahkan ada kamar yang didesain nih interiornya seperti penjara. Tapi Jepang emang terkenal sih dengan keterbukaannya terhadap berbagai budaya fetis yang mencerminkan aspek unik dan beragam dalam budaya erotisme mereka. Nah, fenomena crossdressing dalam komunitas cosplay di Jepang juga menarik perhatian sih. Crossdresser adalah individu yang mengenakan kostum lawan jenis, baik untuk bersenang-senang, aksi prank, atau mencoba hal baru. Crossdressing seringkali menjadi sarana nih untuk menonjolkan sisi maskulin atau feminim seseorang, atau bahkan sebagai tantangan profesional bagi cosplayer. Budaya cosplay dan crossdressing ini semakin berkembang, dan banyak penggemar yang menikmati kebebasan berekspresi dan kreativitas dalam menggambarkan karakter anime favorit mereka. Pokoknya Jepang itu udah kayak surganya para pencari hiburan dan kehidupan malam. Beberapa distrik hiburan di Jepang lainnya menawarkan pengalaman malam yang semarak dan beragam ada di Roppongi di Tokyo, menggabungkan tradisi dan modernitas, menghadirkan bar elegan, klub jazz, dan klub malam yang ramai dalam suasana internasional yang memikat. Lalu ada Susukino di Sapporo, adalah pusat hiburan malam terbesar di kota ini dengan lebih dari 4.000 bar, restoran, dan klub malam, serta lampu neon yang memikat pengunjung untuk menikmati makanan lezat dan minuman lokal. Serta ada juga Dotonbori di Osaka,
dikenal dengan lampu neon mencolok, papan reklame besar, dan kanal yang unik. Kawasan ini menawarkan hiburan, belanja, dan kuliner khas Osaka dalam suasana yang meriah dan berwarna-warni. Nah, itulah kehidupan malam di Jepang dengan segala keunikan dan keragamannya. Tidak hanya mencerminkan toleransi terhadap perbedaan budaya, tetapi juga menawarkan pelajaran berharga tentang pentingnya menghargai dan merayakan keberagaman.